Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Saya mau sambut Bapak Ibu, welcome home Bapak Ibu. Selamat datang di rumah kembali. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk saya mau sharingkan sesuatu, bukan tentang Pentakostanya, tetapi tentang dampak dari Pentakostanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana para murid saat itu diminta oleh Tuhan untuk menantikan Roh Kudus di upper room, maka setelah masa penantian selesai, yaitu puncaknya ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan para murid, maka mereka sekarang ini mempunyai satu keberanian di dalam diri mereka, dan dibuktikan lewat Petrus yang mengkhotbahkan sebuah khotbah, dan lewat khotbah itu maka banyak orang yang memberi dirinya untuk percaya dan dibaptis. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana dampak dari Pentakosta ini, sehingga orang-orang tadi yang telah memberi diri percaya dan dibaptis ini, itu mereka sekarang terhisap di dalam perkumpulan atau persekutuan dari orang-orang percaya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah dampak besar dari Pentakosta ini, yaitu membawa mereka ini ke dalam sebuah kehidupan cara hidup jemaat yang pertama. Dan biarlah ini menjadi role modelnya, ini menjadi sebuah contoh cara hidup jemaat yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Masalahnya dengan zaman yang berjalan sekian ribu tahun dari pasca Pentakosta yang pertama tadi itu, sudah mulai banyak pergeseran dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Nah, oleh karena itu yang Tuhan taruh dalam hati saya pada hari Pentakosta ini adalah untuk menyampaikan cara hidup jemaat, dampak dari Pentakosta itu sendiri. Karena Pentakosta ini adalah menjadi cikal bakalnya gereja. Jadi gereja baru mulai ada itu sejak adanya Pentakosta. Kumpulan orang-orang percaya itu adalah gereja, itu ada setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu sendiri. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Di sana sebetulnya ada dua bagian besar, tapi saya hanya akan sampaikan bagian yang pertamanya pada hari ini, dan di bulan depan itu adalah bagian yang keduanya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini, ayat 42, ini adalah poin pertamanya yang saya mau sampaikan pada hari ini, di mana ini adalah mengisahkan tentang orang-orang percaya, mereka tergabung di dalam persekutuan atau komunitas dari orang-orang percaya. Jadi kalau saya mau kasih judul khotbah hari ini adalah komunitas orang percaya atau komunitas rohani. Itu jadi judul khotbah saya pada hari ini. Nah, ayat 43-nya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, dari ayat 44 sampai 46 itu mengisahkan bagian keduanya yang akan saya sampaikan di bulan depan. Itu bicara soal tentang atmosfernya, suasana apa yang harus ada di dalam komunitas orang percaya itu sendiri. Nah, tapi hari ini saya mau fokus kepada bicara tentang komunitas orang percaya itu sendiri. Bapak Ibu, ini adalah cikal bakal yang tadi saya bilang. Pentakosta itu adalah cikal bakal atau awal mulanya terbentuknya komunitas orang-orang percaya yang kita sebut hari ini dengan gereja. Tetapi kalau kita bicara gereja, gereja ini bicara dengan skop yang cukup besar seperti ini Bapak Ibu, dengan jumlah orang, mungkin ada yang bisa ratusan, bahkan bisa sampai ada yang ribuan. Dalam komunitas yang besar seperti itu akan ada banyak kendala yang dimunculkan, khususnya kendala yang saya maksudkan dalam hal penggembalaan. Nah, hari ini saya mau jelaskan sama Bapak Ibu tentang betapa pentingnya kita ini terhisap di dalam yang namanya sebuah komunitas rohani, tapi dalam skopnya yang kecil.
bukan skop yang besar. Banyak di dunia ini komunitas-komunitas yang ditawarkan, dan mungkin juga banyak di antara kita pun yang sudah tergabung dengan komunitas-komunitas yang non-rohani. Ada komunitas para profesi, ada komunitas misalkan para praktisi hukum seperti itu, ada komunitas para dokter, ada juga komunitasnya yang terbentuk karena ada kesamaan kepemilikan, misalkan sama-sama punya kendaraan, entah motor, entah mobil dengan merek tertentu, misalkan begitu. Ada juga komunitas olahraga, golf club, badminton club, begitu ya. Lalu juga ada komunitas hobi dan sebagainya. Banyak sekali komunitas-komunitas dari dunia ini yang coba juga ditawarkan kepada kita. Dan saya bilang begini, itu adalah komunitas yang baik. Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu untuk tidak tergabung dalam komunitas seperti itu. Jika kita memang sudah ada tergabung dalam komunitas yang demikian, saya mau bilang gini, tetap ada di sana. Bapak Ibu tetap harus ada, karena kekristenan bukan eksklusif, bukan justru memisahkan diri dari dunia ini. Justru Bapak Ibu harus berada di sana, membaur di sana, supaya betul-betul jadi terang, jadi dampak di sana. Membawa peranan kita sebagai garam dan terang dunia itu di dalam dunia seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi begini maksud saya, biarlah fokus kita khususnya dalam hal sosialisasi, dalam bersosialisasi, itu tidak hanya kepada yang non-rohani saja. Bapak Ibu sangat penting untuk tergabung, terhisap di dalam komunitas yang rohani. Nah, masalahnya, kendalanya begini, cukup banyak orang yang punya pandangan sampai hari ini, rasanya kurang keren ya kalau kita hanya punya komunitas rohani. Kayaknya terlalu dianggap terlalu alim begitu, terlalu naif kayaknya kalau kita hanya sekedar punya kalau kita hanya tergabung di dalam komunitas rohani seperti itu. Dan rasanya keren kalau kita tergabung dalam komunitas yang non rohani. Kita rasanya kalau menjadi bangga ketika kita ada di dalam komunitas praktisi hukum, kita bangga ketika ada dalam komunitas olahraga seperti itu. Silakan Bapak Ibu bergabung di sana, tapi jangan abaikan komunitas rohani. Bapak Ibu justru di komunitas rohani inilah Bapak Ibu dibekali, Bapak Ibu dikuatkan, Bapak Ibu ditopang di sana. Bapak Ibu diberikan nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kita bisa membagikan kembali lewat hidup kita, lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat keputusan kita di tengah-tengah komunitas yang non rohani itu, sehingga Bapak bisa jadi dampak di sana. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat, ini kerinduan hati saya Bapak Ibu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Pentakosta ini, untuk hari Pentakosta ini, supaya kita ini sama-sama bisa terbuka pikiran kita betapa pentingnya kita berada di dalam komunitas yang rohani. Ya, saya yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita penting berada dalam komunitas rohani? Ada cukup banyak alasan, tapi hari ini saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu minimal ada 2 alasan terpenting yang saya dapatkan untuk kita bisa sama-sama ada dalam komunitas orang-orang percaya. Yang pertama, itu adalah karena kita butuh safe person dan support system. Karena setiap kita butuh yang namanya safe person dan support system. Safe person itu artinya begini, kita butuh orang yang dengannya kita bisa merasa aman untuk bercerita, untuk menyampaikan apa yang jadi kendala hidup kita, untuk bersharing atau berbagi masalah-masalah yang sedang kita hadapi tanpa takut terhakimi, tanpa takut dituduh, sehingga kita bisa dengan aman pula membuka hati kita untuk menerima pandangannya, menerima masukan atau nasihatnya, untuk diarahkan kepada hidup yang benarnya tentunya. Dan kita juga butuh support system, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa mendukung kita saat kita sedang kesulitan, saat kita sedang lemah, saat kita mungkin sedang menemui jalan buntu. Kita butuh orang-orang yang bisa topang kita, yang bisa kuatkan kita, yang bisa kasih pandangan buat kita. Dan itu Bapak Ibu bisa jumpai di dalam komunitas orang-orang percaya. Dan kondisi yang sangat tidak baik adalah kondisi ketika Bapak Ibu dan saya hanya seorang diri. Kita nggak punya safe person itu, kita nggak punya support system itu, sehingga kondisi ini menjadi kondisi yang sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Terlalu riskan dalam menjalani hidup ini
kalau kita tanpa punya orang-orang di sekitar kita, sebagai orang-orang yang siap mendukung, sebagai orang-orang yang kita bisa dengan aman, kita bisa sampaikan apa yang dikendala dalam kehidupan kita. Ini berlaku bagi semua orang, Bapak Ibu. Ini berlaku bukan hanya bagi jemaat saja, tapi buat semua orang. Hamba-hamba Tuhan pun perlu yang seperti ini. Karena kita diciptakan Tuhan, desainnya bukanlah makhluk individual. Desain hidup kita ini adalah makhluk sosial, Bapak Ibu. Coba lihat dari Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Kejadian 2 ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang ini konteks ayat ini bicara soal tentang bagaimana pasangan hidup antara suami dengan istri. Tapi kalau kita lihat pada konteks penciptaan, Bapak Ibu, hanya kalimat di sini yang muncul. Tuhan sendiri yang bilang tidak baik. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan ciptakan bumi ini, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan selalu bilang semuanya baik. Kita harus bisa pegang omongannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang semuanya baik, Dia ini adalah masterpiece-nya, Bapak Ibu. Dia ini adalah pencipta. Dia ini adalah yang sangat tahu keadaan yang ideal bagi kehidupan manusia. Pada saat Dia bilang ini baik, pasti itu baik, tidak perlu diragukan. Tapi pada saat Tuhan bilang juga ini tidak baik, maka itu memang adalah kondisi yang tidak baik. Kita tidak perlu ragukan kata-kata yang Tuhan sendiri ucapkan. Nah, hanya pada kalimat ini di Kejadian 2 ayat 18 ini, Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kondisi yang hanya seorang diri bukanlah kondisi yang ideal bagi kehidupan manusia. Tapi itu jadi kondisi yang ideal bagi iblis untuk banyak bisa mempengaruhi hal-hal yang buruk dan membawa kita kepada kejatuhan. Tapi bagi kita untuk bisa hidup benar, seorang diri adalah kondisi yang sangat berbahaya, terlalu riskan, Bapak Ibu. Coba satu ayat lagi, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Seorang itu gampang dikalahkan, Bapak Ibu. Seorang itu gampang dipengaruhi. Tergantung yang mempengaruhinya siapa. Kalau hal yang baik, jadi baik. Kalau yang buruk, akan ke bawah buruk. Seorang ini akan mudah terpeleset. Gak ada yang kasih tahu, gak ada yang ingetin. Setiap orang punya blind spot, Bapak Ibu. Punya daerah titik butanya, dimana kita tidak tahu bahwa kita sedang salah di area-area tersebut. Tapi dikatakan kalau dua orang dapat bertahan, karena ada yang saling topang di sana. Ada yang bisa jagain, ada yang bisa ingetin, ada yang kasih nasihat, ada yang bisa tegur kita di sana waktu kita menyimpang. Apalagi kalau bertiga, ini lambang ada komunitasnya, tidak mudah diputuskan. Artinya ada kekuatan di sana. Itu adalah kondisinya kita loh, Bapak Ibu, manusia. Perhatikan Hawa. Hawa jatuh ke dalam dosa itu pada saat dia sedang sendirian. Adam tidak sedang beserta dengan dia. Kondisi sendirian inilah terbuka kesempatan bagi si iblis untuk bisa kasih pengaruh yang negatif, Bapak Ibu, kepada Hawa. Dan siapa tahu dengan pengaruhnya itu seseorang bisa kena jebakannya, dan Hawa kena, Bapak Ibu. Itu gambaran Hawa. Tapi setiap kita pun punya potensi yang sama sebetulnya. Setiap kita juga bisa jatuh di saat kita sedang sendirian dan sedang hadapi kesulitan. Ini kalau dua ini ketemu, ini menjadi sesuatu yang lengkap untuk menjatuhkan orang, Bapak Ibu. Kesulitan dan sedang sendiri. Dua hal ini kalau ketemu, ini menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita. Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa yang sulit, udah gitu Bapak Ibu sedang sendirian. Gak ada orang yang kasih tahu sama kita kalau kita sedang keliru. Gak ada orang yang ingetin sama kita kalau jalan kita sedang menyimpang. Dan itu berbahaya sekali. Akan banyak keputusan yang kita buat menjadi keputusan yang keliru, karena kita hanya berdasarkan naluri kita sebagai manusia saja. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus pun dicurahkan dalam hidup kita? Karena salah satu peran dari Roh Kudus itu adalah sebagai penolong buat kita. Hanya masalahnya Bapak Ibu peka enggak dengan Tuhan, ya kan? Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah ada beserta dengan kita, tinggal di dalam kita. Masalahnya kita peka enggak dengar suaranya. Itulah sebabnya kita butuh orang di sekitar kita, dimana kita juga bisa tukar pikiran. Dia bisa kasih pandangan, dia bisa kasih nasihatnya sama kita.
supaya pada saat kesulitan menghampiri hidup kita, saat itu kita sedang tidak sendirian. Ada orang, ada support sistemnya, ada safe person di mana kita bisa berani bercerita keadaan kita kepada orang tersebut secara apa adanya, tanpa takut kita dihakimi sama orang-orang tersebut. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu pada saat kondisi sedang sendirian. Terlalu banyak di rumah, terlalu banyak di kamarnya seorang diri. Banyak sekali godaan pada saat kondisi begitu. Banyak orang jatuh ke dalam dosa pornografi dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Banyak suami dengan istri pun yang jatuh ke dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan gara-gara dimulai karena dia merasa seorang diri, merasa seorang diri, merasa pasangannya tidak memperhatikannya sebagaimana layaknya. Sehingga akhirnya terbukalah dengan kondisi seperti itu celah untuk berselingkuh. Terjadi kerusakan atas pernikahan mereka dan bahkan berujung pada broken home kepada keturunan dan anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi kondisi sedang mengalami kesulitan dan sedang sendirian itu menjadi sebuah kombinasi yang lengkap untuk membawa manusia terperosok jatuh Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan Nabi Elia. Gimana nggak luar biasa Nabi ini dipakai sama Tuhan. Dia mengalami peperangan di atas Gunung Karmel melawan 450 Nabi Baal. Dia juga berdoa sama Tuhan dan minta api turun ke atas mezbah yang dia bangun, sehingga api itu datang dan menyambar habis korban yang di atas mezbahnya. Dan dia juga berdoa sama Tuhan supaya hujan turun kembali. Setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Wah, itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Bapak Ibu. Tapi ternyata pengalaman Elia bersama Tuhan yang luar biasa ini enggak cukup. Setelah itu Elia dia mengalami tekanan, intimidasi dari Ratu Isabel Bapak Ibu, mau dibunuh. Akhirnya Elia dengan ketakutan dia mengalami putus asa dan dia pergi ke Gunung Horeb dan dia ingin mati. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa seorang diri, gak ada orang lain lagi. Yuk kita lihat sebentar 1 Raja 19 ayat yang ke-10. Waktu Elia pergi ke Gunung Horeb, perjalanan jauh 40 hari dia tempuh tanpa makan. Setelah sampai di Gunung Horeb, Tuhan tanya sama Elia, apa kerjamu di sini hai Elia? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Nampak di sini sampai di situ jawabannya, wow, Elia seolah-olah punya jasa yang besar. Dia bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan. Tapi perhatikan di sana kalimat selanjutnya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia bisa merasa sangat tertekan, mengalami putus asa dan pingin mati Bapak Ibu, karena dia merasa seorang diri, karena dia ngerasa gak punya support sistemnya, gak punya orang-orang yang sebagai safe personnya. Mungkin lain cerita kalau seandainya Elia ini ada orang di sekitarnya yang bisa dukung dia, yang bisa nasehatin dia, yang bisa ingetin dia, yang bisa nguatin dia, bisa ngedoain dia, mungkin akan beda kisahnya. Mungkin dia nggak akan sampai putus asa. Masalah ada, ya, tapi mungkin di tengah-tengah masalah nggak sampai membuat dia depresi atau putus asa Bapak Ibu. Nah, Elia aja ngalami seperti itu. Elia dengan punya segudang pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, tetap saja itu nggak cukup bagi dia. Itu nggak menjadi modal yang kuat bagi dia untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah kesulitannya, karena dia seorang diri. Jadi kondisi seorang diri bukan kondisi yang ideal Bapak Ibu. Nabi Elia saja orang yang begitu dipakai sama Tuhan luar biasa, begitu punya pengalaman rohani yang luar biasa, tapi nggak cukup itu semua untuk dia bisa bertahan karena kesendirian di tengah-tengah kesulitan. Tapi berbeda dengan Daniel Bapak Ibu. Daniel ketika ngadapin kesulitan, waktu Raja Nebukadnezar itu bilang kepada semua orang bijak yang ada di negeri Babel, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang berdiam di tempat itu, bahwa kalau tidak ada orang yang bisa menceritakan mimpinya dan mengartikan mimpinya, maka semua orang-orang bijak, semua orang-orang berilmu, semua orang pandai, termasuk mereka berarti yang berempat ini, itu semua akan dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka ngadapin kesulitan. Tapi Daniel tidak membiarkan dirinya menghadapi itu seorang diri.
Waktu dia seorang diri, dia sendiri juga tidak tahu jalannya harus seperti apa. Nah, coba perhatikan di sini apa yang dilakukan sama Daniel. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 19. Daniel 2 ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu pada raja. Jadi raja ini gak mau ceritain mimpinya, Bapak Ibu. Dia cuma bilang gini, saya mimpi, coba kasih tahu saya mimpi apa, suruh nebak. Gitu Bapak Ibu. Dan dia suruh nebak mimpinya, artikan sekali mimpi itu apa. Nah, gak ada yang bisa lakukan. Nah, Daniel minta waktu sama raja untuk bisa mengisahkan mimpinya itu dan sekaligus mengartikan maknanya. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada ketiga temannya nih, Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Ini nama lainnya adalah Sadrak, Mesak dan Abednego, Bapak Ibu. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel ini minta waktu dan dia datang ketemu dengan tiga temannya. Ini support sistemnya, Bapak Ibu. Ini safe personnya bagi Daniel. Dan mereka di sana bersama-sama berdoa, minta kemurahan, minta belas kasih dari Tuhan, supaya Tuhan kasih hikmat kepada mereka untuk bisa mengartikan, supaya bisa menceritakan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah remehkan artinya doa bersama. Disupport sama teman-teman rohaninya Bapak Ibu, disupport sama teman-teman orang percayanya. Terbukti dalam kisah ini, ayat 19-nya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Mereka terluput dari masalah karena ada orang-orang yang mendukungnya, Bapak Ibu. Karena Daniel tidak menghadapi itu seorang diri. Daniel menghadapi bersama-sama. Bersama-sama berbeda jadi kuat. Seorang diri jadi lemah, Bapak Ibu. Seorang diri kita seringkali buntu, nggak tahu jalannya harus gimana. Akhirnya kita salah melangkah. Akhirnya kita mudah terpeleset jatuh ke dalam berbagai pencobaan, Bapak Ibu. Akhirnya kita melakukan dosa di sana, berbuat salah keputusan kita. Berbeda karena ada orang-orang yang mendukung, kita akan jadi lebih tenang dan kita akan jadi lebih kuat pada saat kita lemah sekalipun. Tuhan Yesus sendiri juga, ketika dia pelayanannya di muka bumi ini, Bapak Ibu, dia juga sengaja merekrut 12 murid-muridnya. Itulah menjadi support system dan safe person bagi Tuhan Yesus. Ketika Yesus sendiri menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, Tuhan sendiri kan minta kepada 3 orang muridnya ini menemani, kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, supaya ketiga orang ini berjaga-jaga bersama dia di dalam doa. Itu menunjukkan Yesus sendiri juga membutuhkan orang yang mendukungnya. Dia pun gak bisa hadapi dalam hidup ini seorang diri. Bapak Ibu, jika nabi saja yang luar biasa seperti Elia, Daniel, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan teladan contohnya seperti itu menunjukkan kondisi seorang diri dalam kehidupan ini tidak ideal. Setiap kita butuh orang-orang percaya yang saling mendukung kita, menjadi support sistemnya kita, menjadi safe personnya kita. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan lihat klip video yang sebentar ini. Ini bisa lebih menjelaskan apa yang dari tadi saya sudah sampaikan. Silakan multimedia untuk ditampilkan. Sama-sama bisa menghadapi bahaya. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got the rest on our hands. You there. Here we go. Bersama dengan support sistemnya mereka bisa mengalami kemenangan.
dan bersama orang-orang yang mendukungnya, mereka akan bisa mengalami kemenangan dalam setiap kesulitan. Itulah gambaran dari kehidupan kita Bapak Ibu. Semoga klip video tadi bisa sedikit membantu menjelaskan dari apa yang sedari tadi saya sampaikan. Dan poin yang kedua, yang terakhir, kenapa betapa pentingnya kita untuk ada di dalam sebuah komunitas rohani. Setelah yang pertama tadi, karena kita butuh safe person dan support system. Yang kedua, karena dapat digembalakan dengan lebih baik. Karena ketika Bapak Ibu ada di dalam komunitas rohani, Bapak Ibu dapat digembalakan dengan lebih baik. Pengembalaan yang baik itu Bapak Ibu tidak bisa dilakukan di dalam jumlah komunitas yang besar seperti ini. Saya menyadari Bapak Ibu bahwa kami sebagai penggembalaan di tempat ini, kami ingin, kerinduan hati kami ingin lebih dapat menggembalakan dengan lebih baik. Tetapi dengan kondisi kendala yang ada, dengan jumlah jemaat juga, ini membuat itu menjadi sesuatu yang kendala bagi kami untuk bisa mengenal Bapak Ibu secara lebih pribadi. Karena penggembalaan yang lebih baik itu adalah harus ada hubungan personal, harus ada hubungan secara pribadi. Terus terang saya pun di sini dan tim kami Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengenal kepada Bapak Ibu semua pribadi lepas pribadi. Tapi kami pun terbatas. Apalagi saya Bapak Ibu, saya perlu bikin pengakuan di sini. Saya ini punya kelemahannya satu. Salah satu kelemahan saya adalah saya itu suka lupa nama orang Bapak Ibu. Saya harus jujur, saya bilang begitu. Seringkali kalau orang yang sudah lama tidak ketemu, saya sering lupa namanya. Makanya saya kalau di sini Bapak Ibu, kalau di gereja saya seringkali bareng-bareng sama istri saya. Kalau ada jemaat yang kira-kira sudah lama, saya sudah lupa ini namanya siapa. Saya suka tanya sama dia, ini namanya siapa? Gitu kan. Tapi nanti begitu udah ketemu saya langsung panggil namanya karena istri saya sudah kasih tahu. Gitu. Itu memang kelemahan saya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau seandainya Bapak Ibu satu hari ketemu saya dan saya lupa nama Bapak Ibu. Karena mungkin jarang juga ada kontak, jarang juga ada komunikasi. Tapi kami sedang berusaha untuk mengupayakan itu. Untuk kami punya hubungan secara personal. Nah, tapi hubungan personal itu bisa akan lebih efektif terjadi ketika Bapak Ibu ada dalam komunitas yang lebih kecil skupnya. Itulah sebabnya gereja di tempat ini juga menyediakan wadah-wadah itu. Namanya KUL untuk umumnya, Community of Love Bapak Ibu. Lalu juga untuk para ibu ada yang namanya LCR, Ladies Community Regency. Sehingga dalam skop komunitas rohani yang lebih kecil inilah, di situ bisa dibangun lebih efektif hubungan secara personal. Bisa dibangun secara efektif sehingga Bapak Ibu bisa bukan cuma sekedar dikenal, tapi juga mengenal. Karena ini penting, kedua hal ini harus ada. Bapak Ibu bukan cuma sekedar mengenal orang-orang di sekitarnya, tapi juga harus dikenal. Bapak Ibu jadi mengenal si A, si B, dan sayanya juga dikenal oleh si A dan oleh si B. Dan itu hanya bisa terjadi dalam komunitas yang skopnya lebih kecil Bapak Ibu. Oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu semua, khususnya bagi yang belum terhisap dalam komunitas rohani, yang belum terhisap di KUL, yang belum terhisap di LCR, bagi ibu-ibu, ayo Bapak Ibu bergabunglah pada komunitas-komunitas tersebut. Nanti pulang Bapak Ibu di depan teman-teman diakan sudah siap menyambut Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum, ayo saya dorong Bapak Ibu lakukan ini, karena ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Mereka itu bergabung selalu di dalam persekutuan orang percaya. Mereka terhisap di sana. Itu cara hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu seperti itu. Dan saya juga punya kerinduan, dan kami dengan tim di sini punya kerinduan Bapak Ibu punya melakukan hal yang sama, supaya bisa digembalakan dengan lebih baik. Coba ayat terakhir kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini konteksnya dalam ibadah Bapak Ibu. Nanti ayat 25-nya ini bicara soal tentang ibadahnya jelas sekali. Hendaklah dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi rupanya seringkali kita lupa kalau kita dalam ibadah selalu yang jadi pusat perhatian kita hanya Tuhan Bapak Ibu. Betul, Tuhan jadi pusat perhatian kita, tapi jangan lupa yang menjadi pusat perhatian berikutnya juga adalah sesama kita. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan jelas ini bicara soal tentang hubungan ke samping, bukan ke atas Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu beribadah, kita kasih perhatian kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tapi juga jangan abaikan hubungan dengan sesama yang ada di samping. Kita nggak bisa beribadah sama Tuhan dengan membawa keegoisan kita, artinya
Kita hanya dengan Tuhan saja asik sendiri, tanpa peduli orang-orang di sekitar kita sedang ngalamin apa. Dan itu hanya bisa terjadi, saling memperhatikan ini bukan dalam skop yang besar seperti ini, tapi dalam skop yang kecil. Oleh karena itu kerinduan saya dengan sampaikan khotbah ini pada Bapak Ibu semua di ibadah kedua, saya rindu Bapak Ibu juga bisa lebih terperhatikan oleh kami. Itu kerinduan kami. Tapi bagaimana caranya dengan skop yang besar seperti ini? Kami pun terbatas. Kalaupun Bapak Ibu ya, kalaupun kami berhasil mengenali satu-satu pribadi semua, mungkin itu hanya sebatas kulit luarnya saja, hanya selewat saja artinya. Tapi itu bisa mengenali lebih detail, lebih dalam, pasti akan sangat sulit. Dan itu hanya bisa dilakukan sebetulnya dalam komunitas yang ukurannya jauh lebih kecil, seperti di dalamku dan di dalam LCR. Di sanalah kita punya kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih, dan kita juga bisa dikenal oleh yang lain. Kita akan punya safe person di sana, dan kita juga akan punya support sistemnya di sana, Bapak Ibu. Kita akan berani bicara. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu akan sulit untuk berbicara apa adanya, menceritakan masalah kendala hidup kita. Tapi ketika Bapak Ibu sudah ada dalam komunitas yang lebih kecil, Bapak Ibu sudah saling mengenali, ada interaksi, hubungan personal yang lebih dalam, sehingga Bapak Ibu punya penilaian tersendiri. Iya, saya bisa cerita nih sama Bapak ini, sama Ibu gembalanya atau sama Bapak gembalanya di sana. Saya bisa cerita masalah saya apa. Saya minta tolong dukung doa, saya minta tolong dikuatkan. Atau mungkin Bapak Ibu juga melihat ada orang-orang yang sedang lemah, giliran saya sekarang yang menguatkan orang. Karena saya menemukan di Alkitab, di Perjanjian Baru, ada hampir 60 kata saling di sana. Kata saling, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendorong, saling mendoakan, saling mengampuni, saling menasihati dan sebagainya. Ada hampir 60 kata seperti itu Bapak Ibu di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu menunjukkan bahwa Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan mau kita pun saling punya hubungan interaksi dengan sesama itu dengan begitu kuat. Dan hubungan yang kuat itu tidak akan terjadi dalam komunitas yang besar seperti ini. Hanya akan terjadi dalam komunitas yang skopnya kecil. Dan untuk area ini nanti saya akan bahasnya di ibadah, di bulan depan Bapak Ibu, di bagian yang keduanya. Atmosfernya harus seperti apa? Itu atmosfer juga yang terjadi pada jemaat, cara hidup jemaat mula-mula. Tapi hari ini saya mau fokus, saya mau dorong Bapak Ibu semua, ayo yang belum tergabung dalam KUL, dalam LCR, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu berikan namanya, WA-nya dan alamatnya, supaya nanti teman-teman dia akan bisa mengarahkan ke lokasi yang paling dekat. Apalagi sekarang kan masih menggunakan Zoom, masih online, kayaknya jarak tidak harus jadi masalah begitu. Tapi kalau seandainya nanti sudah onsite pun, ya kami sedang coba untuk lebih lagi mengalokasikan sesuai dengan daerah atau wilayahnya. Tujuannya adalah begini Bapak Ibu, supaya saling memperhatikan tadi loh, supaya kami pun bisa memperhatikan Bapak Ibu dengan lebih. Itu kerinduan kami. Kami tahu dari mana Bapak Ibu sedang punya pergumulan masalah ini kalau Bapak Ibu tidak pernah cerita. Mungkin ada beberapa yang datang kepada kami setelah ibadah minta tolong doakan, oh kami jadi tahu. Tapi kan cukup banyak yang tidak seperti itu. Banyak yang ya sudah punya masalah, ya sudah pulang berdoa sendiri. Kami tidak pernah tahu. Tapi waktu Bapak Ibu tergabung dalam komunitas yang lebih kecil, di sana Bapak Ibu bisa menceritakan dan kami jadi tahu. Kami bisa topang doa, kami bisa sama-sama dukung di sana. Tadi ingat ya kisahnya Daniel ini, jangan pernah remehkan doa bersama-sama. Ada sesuatu kuasa yang besar di dalam doa bersama itu Bapak Ibu. Jadi saya dorong Bapak Ibu ayo, sehingga nanti pun saya ke depan akan dorong para diaken, karena para diaken di sini semuanya kuler, para pengurusku, para pengurus LCR, supaya setiap minggunya bisa saling memperhatikan. Karena nanti sudah banyak tergabung dalam komunitas-komunitas rohani ini, sehingga tahu, bisa dilihat anggota-anggotanya datang nggak ya kalau pas hari Minggu. Kalau tidak datang, jadi kan bisa tahu, oh si ini nggak ada nih. Syukur-syukur kalau nggak ada ya memang sehat, hanya lagi ada keperluan atau sedang ada acara sehingga nggak bisa datang ibadah begitu. Tapi kalau mereka lagi sedang ada pergumulan, lagi sakit, kita nggak pernah tahu kalau nggak pernah tergabung dengan cara seperti itu. Jadi pada kesempatan di hari Pentakosta ini saya dorong kembali Bapak Ibu, ayo nanti pulang sempatkan sebentar ya Bapak Ibu, sempatkan sebentar daftarkan nama Bapak Ibu ya untuk bisa tergabung dalam komunitas, baik di KUL, mungkin ibu-ibu di LCR, Ladies Community Regency, supaya dengan cara demikian Bapak Ibu semua bisa lebih digembalakan dengan lebih baik, lebih bisa terperhatikan dengan lebih baik.
Aminnya Bapak Ibu ya. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri.